Assalamualaikum, selamat pagi. Pada tutorial kali ini saya akan coba membahas sebuah dimmer, khususnya dimmer AC. Sebuah dimmer AC adalah sebuah perangkat yang dapat digunakan untuk mengatur level tegangan outputnya. Pada dasarnya dimmer AC ini menggunakan prinsip pengaturan sudut fase untuk mengatur tegangan outputnya. Untuk lebih jelasnya, simak presentasi yang sudah saya siapkan berikut ini. Nah, ini sekedar ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana dimmer AC bekerja. Sebuah tegangan AC 220 volt memiliki bentuk gelombang tegangan yang berbentuk seperti sebuah gelombang sinus seperti ini. Di Indonesia, frekuensinya diatur sebesar 50 Hz. Untuk tegangan amplitudenya adalah 220. Ini 220 plus 220 volt, ini negatif 220 volt. Nah, dengan mengatur sudut fase on-off-nya, misalkan kita atur sudut on-off sebesar 45 derajat misalkan. Maka ketika dia on, maka tegangan yang ada adalah yang di akhir ini. Ini kembali off, kemudian ini kembali on lagi. Ini juga, ini off, ini on, off, on, dan seterusnya ya. Jadi tegangan yang dihasilkan adalah tegangan kumulatif atau kita sebut tegangan RMS. Tegangan RMS ini nanti totalnya sesuai dengan sudut fase ketika dia on. Dengan kondisi ini mungkin dihasilkan tegangan sebesar 200 volt misalkan dengan pengaturan sudut fase di 45 derajat. Kalau misalkan sudut fasenya kita perbesar, misalkan 135 misalkan, maka akan dihasilkan tegangan saat on yang kecil seperti ini, yang di akhir ini yang tegangan sangat on. Maka totalinya akan dihasilkan tegangan RMS yang kecil juga. Jadi kurang lebih seperti itu prinsip dasarnya ya. Mengatur level tegangan output dengan mengatur sudut fase saat dia on dan off-nya. Sekarang bagaimana dengan rangkaian implementasinya? Secara sederhana kurang lebih seperti ini untuk rangkaian dasarnya. Jadi kita akan membutuhkan sebuah teriak plus diode juga dan sebuah rangkaian R dan C. Ini adalah beban, ini adalah sumber AC-nya. Dengan mengatur kombinasi R dan C membentuk semacam timer sederhana yang nanti ketika dia melakukan pengisian kapasitor ini akan mencapai tegangan threshold dari gate ini, gerbang gate dari triad. Ketika tegangan thresholdnya tercapai, nanti ini akan on sehingga arus atau tegangan dapat mengalir. Kalau mengalir berarti lampu ini juga akan menyala. Ketika terjadi pengosongan kapasitor, maka tegangan jatuh di sini itu di bawah tegangan threshold dari gate, sehingga triad akan off dan tidak ada tegangan atau arus yang mengalir di sini, sehingga lampu akan mati. Jika kita mengatur sudut fase dengan menggunakan R dan C ini, maka seperti gambar pertama tadi, akan kita dapatkan level tegangan RMS-nya sesuai dengan keinginan kita. Ini ya tadi untuk basic circuit-nya. Oke, yang berikutnya coba kita bedah lebih dalam tentang teriak. Teriak itu pada dasarnya ada dua buah diag yang dipasang berkebalikan. Jadi di terminal A1 dan A2 ini akan dapat mengalir tegangan bolak-balik. Kalau diagnya cuma satu kan misalkan dipasang ke sana ya, yang ini aja ya. Berarti mengalir hanya tegangan dapat mengalir dari A1 ke A2. A2 ini diblok oleh diagnya. Karena ini ada dua, berarti tegangan dari sini bisa mengalir, dari sini juga mengalir. Jadi tegangan bolak-balik itu bisa mengalir. Tetapi karena dilengkapi dengan gerbang atau terminal gate ini, tegangan dapat mengalir dari A1 atau A2 jika
diizinkan oleh gerbang gate. Jika gate-nya mencapai tegangan threshold, maka ini akan on dan ada tegangan bisa mengalir melalui terminal A1 dan A2 atau sebaliknya. Jika di sini tidak ada tegangan, maka saklar ini, diak ini akan off sehingga A1 dan A2 seakan-akan tidak terhubung atau tidak bisa mengalir tegangan di dalamnya. Oke, itu untuk prinsip dasar teriak ya. Teriak ini nanti digunakan di rangkaian yang tadi sudah saya jelaskan ini. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat beberapa produk dimmer yang ada di pasaran. Setidaknya ada 3 macam dimmer yang cukup populer di pasaran, yaitu yang tipe 2000 watt, 4000 watt, dan 10.000 watt. Harganya juga menyesuaikan, bisa dilihat di marketplace yang ada di Indonesia. Untuk 2000 watt bentuknya lebih kecil dengan heatsink yang lebih kecil. Demikian juga untuk 4000 watt dan 10.000 watt. Karena pada dasarnya ketika melakukan pengendalian biasanya akan menghasilkan panas, jadi heatsinknya juga akan disesuaikan. Karena spesifikasinya sudah dijelaskan di perangkat tersebut, maka beban juga harus mengikuti. Usahakan supaya beban itu maksimal 80% dari rate capacity-nya. Misalkan beban Anda 100 watt, ya cukup pakai ini. Tapi kalau beban Anda katakanlah 2 PK atau 3 PK ya, mungkin 1 PK itu 146 watt, maka Anda minimal pakai ini, lebih aman pakai ini, tergantung budget Anda. Oke, selanjutnya kita akan coba jelaskan mengenai pinout-nya. Barangkali ada yang bingung ketika membeli perangkat ini. Misalkan kita namakan ini perangkat terminal 1, 2, 3, 4. Maka terminal 1 dan 2 ini merupakan terminal input. Jadi kita masukkan tegangan AC di sini. Nanti dengan mengatur trim-pot atau potensio ini, tekan output ini ada di terminal 3 dan 4 juga dapat kita atur level tegangannya. Untuk dimmer AC yang 40 watt juga sama. Terminal 1 dan 2 ini untuk tegangan input 220 volt. Dan terminal 3 dan 4 untuk tegangan outputnya. Kita mengatur level tegangan di terminal 3 dan 4 ini melalui potensio ini. Kita dapat mengatur ke kiri dan ke kanan sesuai dengan level tegangan yang kita inginkan. Yang berikutnya, aplikasinya dimmer ini dapat kita gunakan untuk mengatur tegangan di beban-beban yang AC maupun induktif maupun non-induktif. Misalnya heater, kemudian motor AC 1 fase. Kalau 3 pas tidak bisa ya, hanya bisa 1 pas. Kemudian untuk gerinda, pompa, lampu, dan lain-lain. Efeknya jika tegangannya berkurang, kalau lampu kan dia semakin redup. Kalau motor ya kecepatannya semakin berkurang. Kalau heater ya panasnya semakin berkurang gitu. Oke, sekarang coba kita praktekkan ya untuk penggunaan dimmer AC khususnya yang 4000 watt. Sudah saya siapkan. Nah, ini alat dan bahan yang kita coba praktekkan, yaitu dimmer 4000 watt. Ini bebannya lampu, dan ini tegangan inputnya. Tegangan input masuk ke pin 1, 2, tegangan beban masuk di ini, bebannya lampu masuk di terminal 3 dan 4. Oke, langsung aja kita colokkan aja masuk ke sini. Nah, ini tidak begitu terang ya, karena ini tadi saya set paling rendah, kemudian kita coba putar. Nah, ini semakin terang, semakin ke kanan ya, semakin terang.
Saya coba atur lagi ke keterangan nyala redupnya ya, terang redupnya. Kita putar lagi. Nah, sekarang sudah redup kembali. Ya, itu tadi. Oke, demikian sedikit demo implementasi atau percobaan menggunakan dimmer 4000 watt dengan beban berupa lampu. Ya, sekian sedikit presentasi dari saya. Semoga berguna untuk yang membutuhkan atau setidaknya yang sedang mencari-cari referensi buat memasang dimmer AC ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.